pada level tertentu, politik itu tidak boleh dilihat sebagai karir atau pekerjaan. This is not job, this is service. Serius? Coach kasih solusi. Assalamualaikum Pak Sudirman Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dery. Saya happy Lama sekali. gak ketemu nih. Iya nggak ketemu. Berapa bulan lalu Pak? Pas begitu Bapak mampir di sini ya? 3 bulan, Itu 4 bulan. COVID kali, masih. Iya, udah lumayan lama sih Dan. Lebih dari 6 bulan. Dan katanya menariknya bahkan beliau itu sampai dapat kabar ada yang kenal Dery di Aceh. Oh masa sih? Gokil nggak sih? Saya mau terbang dulu bentar balik. Jadi mesti bikin kasih solusi cabang Aceh. Tapi Emang iya Pak? iya. Kemarin saya kan ke Aceh, terus minum kopi di warung kopi, ada yang deket di sebelahnya. Saya kenal baik sama Mas Dery ini. Hah? Kok yang disebut Dery-nya? Itu juga jadi pertanyaan saya sih, kan di situ ada 3 ya. Tapi yang disebut Dery. Iya. Oh gitu. Itu rupanya penggemarnya Oh Masya Allah. di mana-mana ada. Masya Allah. Dan beliau nonton juga nggak pas episode Pak Sudirman Said? Dia cerita banyak soal. Dia tahu Dery dengan saya itu karena lewat episode Kasih solusi. itu. Oh. Jadi sebenarnya dia nggak kenal Pak Dirman kalau nggak lewat Iya. kasih solusi. Enggak lah. Lo kebayang nggak? Balik. Bekas Enggak lah. menteri bekas menteri kalah tenar sama kasih solusi. Tapi emang justru ini di sini kita butuh klarifikasi karena Iya. kayaknya obrolannya kemarin tuh seru dan ada beberapa update, ada beberapa perkembangan yang kita butuh klarifikasi beliau. Salah satunya ya ini, Nah, benar ini. nggak sih? Makanya tuh. Benar nggak? Mungkin Apa coba nih? gini Pak, kalau Bapak agak sedikit panjangin dikit bentar, orang Acehnya tahu Bapak, tapi Bapak terlalu buru-buru mundur soalnya Pak. Lihat beritanya. Iya kan? Tuh, Sudirman Said mengundurkan diri. Siapa komisaris utama Transjakarta selanjutnya? Maksud gue dalam hidup kita ya Dar ya, Hmm. kan kita apalagi sekarang gitu ya, sering sekali denger yang namanya berkah itu adalah Bismillah komisaris gitu kan. Iya nggak? Iya betul. Ini presiden komisaris Dar, resign. Resign Pak. Resign. Terus masih ada lagi Der, beliau satu lagi namanya PMI kan. Iya, coba kita lihat Iya beritanya. kan, PMI. Tuh. Mundur dari komisaris utama Transjakarta Nonaktif. dan nonaktif dari PMI. Ja- Sudirman Said kedepankan etik. Jadi gini, waktu baca berita ini kan langsung minta klarifikasi dong. Betul katanya. Tapi oke, nggak apa-apa. Terus baca ke komentar-komentar dong. Terus gue suka sebel gitu kan jadi. Soalnya ada yang bilang, maaf ya Pak Dirman ya, ada yang bilang so idealis gitu. Ngapain sih mesti mundur-mundur, terus di bawah naif tuh gitu kan. Wah. Terus yang satu lagi, ini anak-anak nggak berguna emang ya. Terus satu lagi komentarnya bikin sebel banget. Daripada diganti nanti mendingan sekarang mundur Oh, gitu. ancang-ancang. Karena beliau ditunjuk oleh Pak Anies. Mm-mm. Sekarang kan Pak Heru. Ya. Nanti kan Jadi- pasti ada bersih-bersih gitu. Nah, tapi kayaknya baiknya kita tanya Wah, juga ah. nih ke beliau nih. Emangnya cuma Deddy Ya, ya. Corbuzier aja bisa klarifikasi kan? Sebelum beliau nanya, Pak, sebelumnya saya mau ada statement bentar Pak buat Pak Dirman tanpa mengurangi rasa hormat. Orang-orang udah fokus di PMI, kemanusiaan. Maaf ya Pak ya, Bapak meninggalkan kemanusiaan demi politik atau gimana? Pak? Kurang ajar. Loh. Kurang ajar kau anak muda. Bukan, kan saya udah izin di depan. Maksudnya PMI kan kemanusiaan Pak. Banyak orang membutuhkan darah, bantuan, apapun itu yang kita tahu mungkin sebagai awam Iya, gitu di PMI. Tapi Bapak cabut Pak. Tuh beritanya nonaktif dari PMI. Kenapa gitu ya? Kenapa? Latar belakang itu apa? Udah gitu yang dimunculkan satu kata yang banyak orang nggak paham lagi. Etik, Nah kan? etika. Apa pula binatang apa pula itu? Iya kan? Iya, nah Bener ini nggak? Bener nggak? kita bahas satu persatu ya. Nanti sampai akhirnya kita telaah juga. Saya juga pernah ngomong sama Coach Rene, Pak Dirman, yaitu terkait sebenarnya Pak Dirman ini bukan karena depan Bapak ya. Pak Dirman ini kan jujur, baik, lurus gitu ya. Terus saya Kalau bercanda. ngomongnya kayak gak rela gitu sih. Enggak, bukan. Karena kan takutnya kan kita pengen banget dibilang ini kan. Tapi saya bilang sama Coach Rene, ini perbincangan dapur kitanya aja Pak ya. Mumpung nih depan ada Bapak langsung gitu ya. Apa Pak Dirman kurang genit kali ya? Saya bilang begitu. Oh, soal genit. Iya. Tunggu dulu nih sebelum kita kasih mic-nya ke beliau ya. Soal genit. Oke. Jadi satu hari gue di tengah refleksi gue gitu ya, menuliskan di IG. Tapi kan karena beliau gak punya IG. No, Terus saya copy dong. lo yang Sudirman satu it itu apa?
Nggak tahu, bukan sih kayaknya. Tapi yang ada saya kirim ke beliau dong, ya kan, untuk masuknya dapat pujian gitu kan. Tolong deh. Coba yang mana? Yang mana sih? Ya tahu lo sempet baca nggak? Dia kayaknya kan kesannya kan me, myself, and I gitu ya. Terus kayak kan emang gue sedang diperhatiin gitu ya. Jadi dealnya tuh gimana, waktu itu lagi ketemu Ustadz Noman Ali kan sama Pak Anies kebetulan di rumahnya. Terus kata Pak Dirman, kamu masih genit. Kalau nggak mau itu, kalau nggak mau tampil, kenapa lo masukin gitu? Terus gue sambil bener juga, nyebelin banget. Tapi pembelaannya kan tentunya kadang-kadang kegenitan dibutuhkan, Pak. Gitu. Ya kan? Bapak kurang genit sih. Kalau Coach Rene begini aja dibilang genit, apalagi gue Coach. Oh lo udah super genit udah. Ya tapi ini bagiannya mungkin kita perlu diskusi ya. Banyak orang nggak ngerti. Dan mungkin gue juga nggak ngerti. Derry juga mungkin nggak ngerti. Benang merahnya atau pembatasannya itu gimana sih Pak? Soal etika gitu ya. Ini kan kita bisa bahas ranahnya banyak sekali hari ini. Tapi mulai dari kenapa sih Pak Bapak mundur gitu? Betul. Dan juga nih kita disclaimer nggak bawa bahas politik lebih dalam lebih gimana. Ini pembelajaran, ini buat ambil ibrohnya. Ini edukasi pilihan. Iya. Pilihan hidup. Tentang cara menentukan sikap, menentukan pilihan. Karena ngaruh ke organisasi, ke bisnis, apapun itu. Iya. Kita pengen dengar itu. Betul. Dalam saat beliau Bapak mengatakan etik itu, kaidahnya tuh apa sih Pak? Mulai dari mana ya? Pertanyaannya banyak bener. Itu kan dibombardir. Maksudnya highlight di depan, nanti tinggal kita pilih-pilih gitu Pak. Biar tahu teman-teman kita pokok pembahasannya di ranah yang mana gitu. Pertama mungkin tadi ya, kenapa saya kira pertanyaan sangat baik. Ninggalin kemanusiaan untuk urusan politik. Jadi ya saya bersyukur bahwa hidup ini dihadapkan pada pilih kebaikan A atau kebaikan B lah. Dan bagi saya politik itu bukan sesuatu yang mudarat gitu. Kalau dikerjakan dengan baik juga. Politik bukan mudarat. Bukan politik bukan. Kan ada yang mengatakan lu orang baik kok masuk politik gitu. Politik juga jalan menuju kebaikan, jalan untuk melayani, jalan untuk memberi pada sesama gitu. Kalau dikerjakan dengan baik tadi. Nah, kan tadi pertanyaannya apa betul karena mau berpolitik kemudian ninggalin PMI? Ya, iya dan tidak juga. Ya dalam artian kan sebetulnya yang diharuskan adalah kalau kita menjadi kandidat dari satu partai politik atau jadi ketua tim sukses resmi diresmikan KPU, maka kita di PMI ini sebaiknya nonaktif. Bukan sebaiknya, harus nonaktif. Itu di PMI, harus nonaktif. Mengapa? Karena PMI punya asas kenetralan. Kenetralan artinya tidak boleh terlibat dalam kontroversi, pertentangan, kompetisi politik. Udah jelas gak bisa masuk kontroversi. Nah, saya memang ada niatan untuk membantu teman, ya, membantu teman. Temannya namanya Pak Anies Baswedan. Kita tidak perlu gali itu karena itu urusan politik. Masya Allah. Nah, karena itu memang sepatutnya saya mengajukan nonaktif. Dan sebetulnya wajibnya nanti tahun depan. Iya kan belum diresmikan. Nah kan ada substansi ada formalitas kan. Ada substansi ada formalitas. Maksudnya gimana Pak? Formalitasnya kan nanti sudah diketok. Tapi kan substansinya kan kalau kamu ada di PMI sebaiknya tidak berkegiatan politik. Sebaiknya menggunakan waktu-waktumu. Apalagi saya sekjen. Untuk seluruhnya untuk kegiatan ke PMI. Nah dalam proses membantu kawan ini kan mau nggak mau kan kadang-kadang siang saya mesti ketemu orang, tidak semua pikiran itu terfokus pada palang merah. Karena itu saya lebih baik sejak awal mengatakan pamit supaya PMI-nya diurus oleh yang lain gitu. Oh oke Pak. Tapi sebelumnya gini Pak mau nanya, artinya terkait fokus, terkait jabatan apa segala macam, ini mungkin agak ke samping ya, tapi mungkin ini ada hubungannya. Kayak misalnya saya lihat, maaf Pak, coba kita buka lagi deh. Tuh di sini coba kita lihat. Iya, ini sesuai dengan undang-undang dan lain sebagainya ya. Artinya yang saya pahamin, aduh ini nggak enak. Bukan. Cari perkara. Bukan, ini kan saya sebagai jurnalis. Jadi maksud lo PMI-nya statutanya harus diganti. Loh, bukan sebentar. Saya sebagai jurnalis menjalankan apa yang saya lihat, yang saya telaah, saya kupas gitu loh Pak. Cari perkara anak ini. Sebentar ya. Kan tadi kan Pak Dirman kan bilang ada 2 kaki, fokus, 2 jabatan. Yang saya pahami
nih di negeri ini kan artinya ketika kita sudah masuk menjadi kayak misalnya akademisi, rektor UI, misalnya saya punya kampus, misalnya saya rektor Harvard University Business School, apa bla 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 bla. Tapi kan juga saya harus fokus di situ, Pak. Nggak bisa saya juga harus. Kan makanya larangannya kan merangkap jabatan tuh, nggak boleh tuh harus. Nah iya makanya merangkap jabatan, lihat. Jabatan maksudnya. Iya. Lihat ya kompas.com, rektor UI langgar aturan rangkap jabatan, statuta direvisi. Artinya siapa yang boleh merevisi? Iya. Apa suka-suka saya anaknya dewe atau seperti apa? Itu gimana Pak? Maksudnya kan bisa aja mungkin apa Bapak jangan-jangan betul-betul taat nggak boleh rangkap jabatan? Atau Bapak nggak punya kapasitas buat ganti peraturannya? Gue Mukelo udah ngomong gitu, gue bantuin. Mukelo udah ngomong gitu. Aku jelasin ya. Ini agak serius nih. Aduh, jadi salah nih kayaknya nih mancingnya nih. Jadi Gimana? bersamaan dengan saya pamit ke PMI, saya juga mengajukan surat ke Pak Gubernur. Pamit dari Transjakarta karena sama. Aturannya juga sebenarnya nanti kalau terdaftar. Jadi sebenarnya de facto masih diizinkan. Masih boleh. Masih Sesuai boleh. peraturan boleh. Nah, sekarang saya mau jawab kaitannya dengan ini. Kata teori etik sih. Hidup ini bertingkat-tingkat ya. Tingkat paling hina itu paling primitif namanya serakah. Oke. Apa saja dikerjakan. Yang agak tinggi namanya legalistik. Oke. Jadi kita kerjakan yang tidak dilarang. Kalau ada hukumnya melarang nggak dikerjakan. Oke. Tapi persoalannya legalistik ini bisa mengarah pada ini. Kalau tidak punya etik itu pantas atau tidak, patut atau tidak gitu. Oke. Nah, makin ke atas posisi kita seperti rektor, komut, gubernur, bupati, CEO, Oh, CEO. Sekjen PMI. sekjen PMI, itu bisa ngerubah peraturan sendiri kalau mau. Oh. Kalau tidak berpegang pada kepatutan. Nah, karena itu saya ini tidak memilih berpikir legalistik. Meskipun legalnya mengatakan kamu belum waktunya atau boleh, tapi secara kepatutan saya ngerasa ya kalau mau ngerjakan ini ya jangan rangkap sini sana dong. Apalagi ada kepentingan Konflik of interest. konflik of interest segala macam. Jadi yang mau saya tegakkan atau saya urus adalah ya kan itu bagian dari tugas kita sebagai orang yang ada di tempat-tempat tertentu ya aturannya atau kaidannya bukan legal lagi. Legal itu if you are on the top of management, you can make your own rule kan gitu kan. Bikin aturan sendiri yang menguntungkan dirimu kan. Iya. Nah, apa yang membuat kita bergerak atau enggak? Ya tadi perasaan ini pantas apa enggak sih itu? Itu aja. Nah ini bisa kita tanya nih. Apakah pantas seorang rektor dimanapun rektornya, Harvard tadi kan, Iya. merubah aturan semata-mata supaya dia tetap bisa rangkap jabatan gitu. Kan Walaupun akhirnya mundur ya. Kalau Iya. yang case ini iya. yang bersangkutan mundur dari tawaran Setelah komisaris itu melalui, setelah itu. Iya. Tapi aku boleh jawab ya Pak Dirman nih. Iya. Dari kita coba dialog si serakah ini ya, si legalistik ini bersuara ya. Saya akan coba kasih argumen begini. Saya bisa membagi waktu Pak Dirman. Saya paham banget apa yang dibutuhkan dari kerektoran saya. Dan saya juga paham apa yang dibutuhkan dari kekomisarisan saya. Iya. Saya bisa jaga tuh. Bahkan kayaknya dengan ada saya di dua kaki itu saling mendukung. Ya kan? Saya punya aset ilmu, aset ilmuwan, saintis, orang-orang yang bisa membantu perusahaan yang mendudukkan saya sebagai komisaris. Dan sebaliknya, saya bisa ajak ini BUMN ini untuk mendukung universitas saya. Indah ya Pak ya. Masuk akal? Ya, oke. Masuk akal. Ini aku cuma ingin menyuarakan gitu di pembenaran. Iya, betul. Ada yang menelpon saya, kan nggak harus gitu-gitu amat lah kan. Orang-orang juga tetap kok jadi komisaris, jadi direksi di BUMN, tapi tetap berkegiatan politik, bantu sana, bantu sini. Bahkan aktif nge-tweet Pak. Saya bilang justru itu yang harus dihindari kan. Nah tadi kenapa misalnya seorang katakanlah akademisi begitu, iya bisa aja begitu, tapi kita tanya dulu aturan itu kenapa muncul? Aturan pelarangan rangkap jabatan kan pasti ada reasonnya gitu. Oh iya, ada sebab. Nah, reason itu yang kemudian dibatalkan semata-mata karena saya boleh merubah itu kan. Itu yang menurut saya
tidak pas lah, tidak pas. Oke. Inti dari semua urusan ini adalah bagaimana kita sebisa mungkin, apalagi pada posisi puncak yang orang kan segan menegur kan. Iya sih. Komod siapa yang mau menegur? Direksi enggak lah, komisaris yang lain enggak juga. Tapi pada puncak-puncak manajemen itu sebaiknya orang itu ya tahu diri lah gitu. Supaya tidak harus didemo, tidak harus ditekan-tekan kemudian baru akhirnya mengundurkan diri. Itu kan jadi nggak enak. Iya. Nah, yang lebih penting lagi adalah begini. Pada setiap kita ada dalam posisi puncak itu, puncak apapun lah, mau organisasi kecil besar, kan sebetulnya ada tugas kepemimpinan, ada tugas memberikan contoh atau keteladanan gitu. Jadi itu yang tidak boleh dilupakan. Memang harus berkorban, harus berkorban. Tadi misalnya komisaris BUMN besar itu kan lumayan sekali lah. Tapi ya itu mesti dikorbankan. Artinya ya fokus pada yang menjadi tugas utama. Nah itu. Kayak gitu. Fokus menjadi tugas utama. Ya gini, Coach Pak Dirman. Pak Dirman kan ada kampus ya Pak ya. Kampus itu misalnya kalau kayak negeri itu rata-rata berapa sih Pak? Ininya mahasiswanya? Oh ya tergantung kalau. Kira-kira berapa ribu? Kalau UI barangkali bisa 40 ribuan lebih. Oke, UI 40 ribu. Iya. Kalau misalnya BUMN kira-kira berapa? Apanya? Orangnya, jumlah staff dan lain sebagainya. Puluhan ribu juga. Puluhan ribu juga. Iya. Pertanyaannya, Anda di dua kaki, siapapun itu ya orangnya ya. 40 ribu yang di bawah Anda udah. Kalau pakai argumennya Coach Rene tadi, di kampus itu dia pemimpin eksekutif ya, rektor. Yang sebelah sana kan sebenarnya advisor. Jadi ya kalau dari situ bisa aja merangkap-rangkap, tapi kembali pada fokus ya, pada itu maksud saya conflict of interest gitu. Betul, maksudnya kan 40 ribu yang di kampus ini udah berjalan dengan maksimal belum, kok tiba-tiba ada lagi puluhan ribu yang harus di atau dalam bahasa juga lain, kalau kita masih punya waktu, kalau kita masih punya space untuk berpikir, ya berpikirlah untuk memaksimalkan benefit yang ada di yang kita uruskan. Kan gitu kan. Itu maksud saya sih. Iya. Tapi kembali kalau gitu ke niatan awal ya, dan di dalam niatan awal itu yang diuji oleh orang-orang yang membuat statuta ini, aturan ini, mereka benar-benar tidak menyisakan ruang untuk munculnya keraguan gitu kan. Pada saat kau hanya mengerjakan satu, kau akan fokus di situ. Tapi pada saat kau ambil yang lain, udah pasti fokusmu terbagi gitu. Saya tuh tertarik sekali Pak Dirman soal kewajaran, kepatutan. Ini kan mudah diucapkan nih. Tapi based on what gitu? Karena kan ujungnya akhirnya kita bisa mewajar-wajarkan siapapun. Akhirnya mewajar-wajarkan gitu. Dan menormal-normalkan. Dan pada kondisi seperti itu barometernya apa dong Pak? Gitu. Kalau kalau Pak Dirman bilang rasa hati ini, kami udah dengar yang episode sebelumnya, kalau kawan-kawan belum sempat menyimak yang sama beliau yang soal itu loh, keluarga, yang minta penundaan pembayaran nyon sewu nggih, pembayaran cicilan karena gaji menteri itu ternyata nggak seberapa gitu kan. Dan beliau nggak mau menggunakan alokasi yang dicadangkan untuk dana taktis gitu kementerian, karena itu bukan urusan itu. Cuman gimana ya Pak ya menakar hati ini? Ya memang itu tantangan besar terus terang saja, terutama dalam suasana yang disebut Coach Rene tadi. Semua dibikin patut-patut aja, tuh semua dibikin wajar aja. Tapi menurut saya setiap diri kita tuh punya apa ya? Fitrah. Punya kegelisahan. Ini benar apa enggak sih gitu? Ini apa? Misalnya gini nih. Saya tetap sekjen PMI. Terus siang hari bolos ngurusin urusan yang tadi saya sebutin, atau seharusnya keluar kota ngurusi PMI, mampir kepada orang-orang yang membantu urusan yang tadi saya sebut. Itu kan ya melanggar akad. Ya gimana ya? Saya sih nggak bisa terima itu, karena perginya itu kan dengan resources, dengan niat, dengan surat dari Palang Merah Indonesia. Nah begitu nyampe ke daerah kemudian kita masih ngurus-ngurus yang lain itu rasanya kok enggak lah. Nah itu kan sama dengan
Dalam. Sama dengan menipu sebetulnya kan. Iya, Nah, benar. Sama dengan menipu. Iya. Benar, Nah, setuju. kita kepengen sih seminimal mungkin lah untuk tidak. Betul. Nah ini share dikit Pak, di Islam juga sebetulnya udah ada aturannya tuh Pak. Kayak misalnya kita dilarangnya 2 akad dalam 1 akad. Nah kayak gitu-gitu tuh, karena kan jadinya macam-macam ya, analoginya banyak banget ilustrasinya. Tapi intinya kita akad sama satu agenda A di waktu yang sama, itu bisa korupsi tuh Pak, waktu. Iya. Banyak yang bilang juga terkait lu kerja di perusahaan ini, kecuali memang bosnya ridho ya. Tapi ternyata pulpennya aja itu dipergunakan buat dealing-dealing yang lainnya, padahal dia lagi akad yang di sini. Itu bisa jadi masalah di akhirat. Nah kayak gitu-gitu mungkin Pak Dirman ya. Kalau sesama private sih itu diantara private diomongin aja lah. Tapi ini kan menjadi dirut BUMD, menjadi komisaris BUMD itu kan publik. Nah itu Jadi, maksud saya. Tapi begitupun di Palang Merah kan publik gitu, public domain lah gitu. Jadi publik pada waktu saya merangkap sebagai komisaris Transjakarta tidak ada larangan itu. Tapi begitu ngomong proses politik di mana harus ada pihak dengan pihak. Nah di situ jadi persoalan. Karena itu anggaplah itu sebagai my private contribution kepada proses politik. Nah karena itu yang ini mesti ditinggalkan. Itu aja. Jadi jangan sampai itu bercampur baur. Iya. Dan itu ngaruh ke performa nggak sih Pak? Segi waktu, tenaga, pikiran, kinerja, ngaruh ya Pak ya? Pastilah. Nah mungkin jangan-jangan oknum-oknum di luar sana yang ngembat semua jabatan, ambil A, kaki kanannya ada di sini. Justru kadang-kadang itu mumpung kan ada mumpungnya. Nah makanya jadi nggak, ya, saya nggak itu. minta, saya diminta Derry. Tapi lihat performanya Jadi mungkin. saya ada 7 dong, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, komisaris di 7 perusahaan. Wow. Loh, karena saya dibutuhkan, tidak ada yang punya ekspertis saya. Begini-begini. Kan pembenaran itu selalu ada ya. Iya. Dan ya tadi Pak Dirman bilang mungkin ini semuanya sama-sama ridho, itu ya nggak masalah juga. Tapi memang kinerja berantakan kan? Wallahu alam. Ada Nggak batasnya. tahu. Ada Pasti manusia punya kapasitasnya gitu. Ukuran saya nggak bisa dipakai untuk ukurannya Pak Dirman. Cuman yang nyata kan benar ya benar, salah Kalau yang di salah. negara maju kan misalnya pagernya itu pajak progresif kan. Orang nggak terdorong untuk punya jabatan di segitu banyak tempat karena capeknya sama. Gaji gajinya pertama kecil. pajaknya misalnya 20%. Oh iya. Gaji kedua 30, akhirnya 70% buat apa? Jadi lebih baik 1-2 fokus gitu. Dan itu dari segi kinerja juga lebih maksimal. Iya, benar. Pak Dirman, buat kawan-kawan muda yang beraspirasi untuk jadi komisaris itu tadi gitu ya. Sementara Bapak dengan mudah bisa melepaskan ini. Kasih gambaran decision making proses dalam diri Pak Dirman dong. Tadi udah dijelaskan secara ideal dan itu betul, sah ya. Kemanusiaan dan politik itu bukan baik dan buruk. Dua-duanya bisa sama-sama baik, bisa sama-sama buruk, tergantung bagaimana menjalankannya. Cuman apa yang mendasari, ini tanpa harus masuk terlalu banyak ke politik ya, tapi pengen tahu. Pasti Pak Dirman mungkinkah merasa lebih berdampak di pilihan ini atau bagaimana sih Pak supaya orang-orang tuh paham gitu dalam decision making proses ini? Kalau mau atau sayang banget sama temennya mungkin. Kalau mau pertama dulu juga Bapak bantu teman kan ya Pak ya? Saya sering sekali begitu kan. Tapi jangan terlalu bantu Pak, banyak dihanati juga sih Pak. Saya pernah mengundurkan diri dari PNS pada tahun 2003 kalau nggak salah. Karena membantu Cak Nur, Profesor Nurholis Majid. Iya. Maju sebagai masuk konvensi Golkar, maju sebagai calon presiden. Meskipun akhirnya pernah tidak jadi, artinya tidak sukses karena ketika masuk ke dalam struktur politik kemudian dipertanyakan ente bawa visi misi tapi gizinya mana kan gitu. Gizinya mana? Kesel ya. Jadi pokoknya Cak Nur atau kita nggak punya uang lah dan akhirnya tidak bisa masuk. Tapi karena tadi kan masa ya pegawai negeri bantuin calon presiden kan waktu itu kan. Dan apakah itu tindakan konyol? Enggak juga, karena itu hanya konsekuensi dari pilihan. Nah, sekarang kenapa begitu? Karena secara de facto banyak sekali urusan atau saya merasa tanggung jawabnya cukup besar. Nah karena itu harus fokus. Nah orang bertanya, jadi lu makan apa? Kan gajimu dilepasin. Lah iya. Ya kita ada cara menyelesaikan masalah hidup pribadi kan.
Kan tetap bisa bekerja menjadi advisor dari teman-teman yang punya perusahaan misalnya gitu ya. Tapi itu private domain kan, tidak menggunakan public money gitu. Selama ini juga saya melakukan itu secara informal, kemudian saya mendapatkan fee segala macam untuk nafkah basic saja gitu ya. Jadi ini bukan pertama kali saya meninggal atau pamit dari satu urusan untuk urusan yang lain. Tahun 2000 berapa ya? Saya selesai dari IAI, Ikatan Angkutan Indonesia. Itu juga saya pamit untuk urusan yang saya pamit dari perusahaannya dari Indika Group untuk ke Aceh. Oh, iya. Pak Agus Lasmono itu? Iya, betul. Pak Sudikat Mono ya? Ya, saya pamit. Saya direktur, saya cukup baik lah, maksudnya gajinya baik, fasilitasnya baik, sangat baik lah. One of the best dalam hidup saya gitu. Tapi ketika ada panggilan tugas urusan Aceh, saya pamit juga dan walaupun bukan mungkin, mereka mengatakan terus saja di sini Pak gitu. Tapi kan tadi gimana bekerja wong saya ada di Aceh gitu. Kami udah dengar Pak cerita dari Pak Willy yang Gimana? gajinya sama gaji lo gedean gaji. Maaf ya, maaf Aduh, sekali. teman-teman Iya, lihat iya, yang iya. sama Pak Willy Sabandar ya. Pak Willy, oke. Jadi waktu itu ini kita kupas aja ya. Maksudnya saya dengar cerita beliau kayak tadi misalnya pengorbanannya, fokusnya ternyata mungkin nggak sebanding dengan gaji di perusahaan tersebut ke Pak Dirman ya. Saya waktu itu kan kerja sebagai di radio media lah, announcer di Indika Group. Oke. Radio Indika ya. Radio Indika gitu. Ada Hits FM gitu kan. Nah, Mas Agus, kita panggil Mas Agus ya. Mas Agus itu ngasih gaji ke saya per bulan 27 juta tahun 2014. Banyak gitu Pak. Bayar sekali. Maksud saya gini. Itu lebih tinggi dari gaji menteri itu Pak. Nggak gini maksud saya pada saat itu Pak Mas Agus negosiasi, saya minta 20 awalnya. Ya udah kalau Agus orang baik tuh. Iya itu ya kan. Akhirnya 20 karena waktu itu perusahaan saya sebelumnya kan saya 14. Saya minta 20 aja kalau pindah. Ya udah Mas Agus, visi misi lo tapi begini kalau lo bisa target begini internal lah. Akhirnya ya udah langsung 25, nggak lama 27. Cepet banget dari 5 ke 7-nya. Maksud saya gini, di sini sih yang mau dipetik adalah kita tuh punya tugas yang mungkin bukan ngurusin negara, swasta, perusahaan seseorang gitu kan, bukan kebutuhan publik apa segala macam, apalagi misi republik gitu loh Pak. Itu di angka segitu. Tapi Bapak kok mau? Tapi mungkin nggak sih? Di bawah saya gajinya sebulannya. Tapi bisa jadi karena ya itu tadi ya, kepatutan tuh nggak ada harganya gitu ya Pak. Kan misalnya saya dari Indika ke Pindad ya waktu itu kan, dari Pindad ke Menteri itu kan bukan ujuk-ujuk kan. Artinya ada proses panjang soal background saya, perjalanan saya segala macam. Dan biasanya pada posisi publik itu diminta kan, misalnya diminta membantu rekonstruksi Aceh yang memang luar biasa berantakan. Nggak diminta aja pengen bantu kan. Jadi itu kalau sudah begitu kan nggak pakai harga itu. Just go dan kita yakin aja bahwa hidup kita ada yang urus lah. Tapi kan boleh Pak keringat kita dihargai. Oh iya, nah kan? sebagai sistem kemudian ketika saya di BRR misalnya pada waktu Aceh dan Nias, kita berusaha supaya teman-teman itu mendapatkan penghasilan yang wajar lah, yang cukup setelah masuk kan. Tapi misalnya menteri ya memang sistemnya begitu. Tapi kan menteri itu hanya 34 orang se-Indonesia gitu. Masa dikasih kehormatan untuk ngurus negara kemudian ya bukan berarti hidupnya susah ya, karena kan ada biaya macam-macam. Tinggal di rumah dinas kan saya pernah ceritakan. Jadi sebetulnya nggak susah-susah amat juga. Tapi memang on the income yang dibawa pulang ke rumah sebagai pribadi memang jadi kempes sekali gitu. Iyalah Pak. Kempes karena Pak Dirman nggak mau menggunakan uang yang itu tadi secara legal boleh gitu. Cuma Iya itu loh Pak maksudnya. Iya kan. Dan saya malah belajar dari Coach Rene. Coach Rene sendiri yang bilang, misalnya kita bangun perusahaan gitu. Saya bilang, Coach ini bangun perusahaan, saya nggak mau digaji dulu gimana? Apakah nggak ngaruh ke performa saya gitu? Loh, buka gaji. Nanti turunannya panjang tuh Coach Rene bilang. Misalnya performa jadi kita semangat Coach ya. itu bagian dari kepatutan juga. Iya. Gitu. Dan memang
apalagi kalau organisasinya punya kapasitas membayar gitu kan. Iya itu. Dan harus dibuatkan agar organisasi itu punya kapasitas membayar. Iya. Mohon maaf Pak, kayak menteri itu something very wrong menurut saya. Harus direvisi. Iya, itu Masa sama direktur BUMN yang di bawah dia gedean direktur BUMN-nya. Hello. Itu kepatutannya di mana? dan dalam banyak hal itu jadi persoalan karena kan kadang-kadang suka akhirnya nyari-nyari jalan kan. Nah, Tuh. walaupun memang ini Coach Rene lebih paham kan yang namanya motivasi itu ada dua kelompok kan. Extrinsic motivation, isinya itu gaji, penghasilan ini, benefit segala macam. Ada intrinsic. Intrinsic itu tanggung jawab, value pekerjaan, kehormatan, apalagi itu impact kepada lingkungan yang gitu-gitu. Itu bagi sebagian orang intrinsic itu segala-galanya. Jadi ya sudah, ketika ada tawaran atau call atau panggilan untuk bekerja bagi publik ya nggak ngitung yang ekstrinsik gitu. Tapi selama maksudnya gini ya Pak ya, kalau ini nggak dipikirkan, maaf yang model spesimen kayak Sudirman Said ini nggak banyak dan problemnya celakanya Sudirman Saidnya kurang genit gitu kan yang omongan kita tadi itu kan, itu Pak. Iya kan, jadinya yang muncul itu yang diwajarkan itu masih ingat kan yang waktu ada bapak-bapak lagi paparan pers gitu, terus dia pakai baju terus ada yang ngecek orang Indonesia netizen gitu ya, bajunya harganya 12 juta gitu kan, terus ada yang tersangka gitu kan, terus dia bawa tas, terus rumahnya dimasukin ada kamera, terus harganya ratusan juta dan terus ada lagi yang marah kan, emang kalau saya menjabat ini nggak boleh kaya, nggak boleh punya ini, kan lucu ya, jadi galakan situ gitu, dan pertanyaannya kan seharusnya dengan uang yang kita bisa paham gajimu tuh berapa, kok gaya hidupmu nggak mereferensikan itu? Mohon maaf. Jadi sekarang ngerinya yang diwajarkan itu yang nggak tepat. Padahal yang wajar ini beliau. Itu. Cuman beliau jadi nggak wajar karena termasuk orang-orang aneh. Itu tadi. Makanya temen yang telepon, man, ya nggak usah gitu-gitu amat gitu kan. Bener gak sih? Iya bener. Maaf ya, ini ketawa tapi nyeri loh ini Pak. Kan itu it's a personal choice lah. Sepanjang pilihan kita itu ngerasa membuat kita nyaman, jalan. Tapi memang kalau mau sedikit dalam istilahmu genit tadi, yang begini kan mesti ada yang jagain, Pak. Kalau nggak ada yang jagain, itu cerita mengenai baju 12 juta, ini ratusan juta, nggak akan ada ketemu, nggak akan muncul, nggak ada yang kepo. Betul, nggak ada yang pegang standar. Oh, lu mau jagain, ya kalau bisa ya, toh saya tidak mati juga karena ini kan, kan nggak mati juga, artinya tidak kemudian tiba-tiba nggak bisa makan, nggak bisa ngurus anak, nggak, tetap ada jalan gitu. Tapi dalam urusan-urusan yang tadi menyangkut public ethic gitu, nah kita pengen jaga lah itu. Why? Karena saya ingat terus istilahnya Pak Franseda itu, pada posisi tertentu tuh orang mesti menjaga peran sebagai tokoh. Lu tokoh. Jaga peran sebagai tokoh. Ya kagak, tapi tokoh loh. Kan pengen ngajar, pengen kasih pencerahan pada anak-anak. Nah kalau yang begituan terabas, terus bagaimana gitu? Iya, tapi gini Pak, ini nggak tahu deh, ini stigma ini masih berlaku apa enggak? Ketika kita mungkin gajinya kecil, kayak tadi menteri lah. Nah kan ini kan oknum-oknum saya sebutnya ya. Kan ada istilah gimana gue mau balik modal, makanya ujung-ujungnya korupsi. Kan kayak begitu-begitu ada Pak, maksudnya ini saya semangat nih kalau ngomong. Itu maksud saya gini. Iya kan, jadi kan seton kan ngegodain setan, ujung-ujungnya gimana? Kerja keras. Iya, ayo pengorbanan lo, ambil, nggak apa-apa. Ini ngomong pejabat publik ya, pejabat negara lagi. Pada level tertentu, politik itu tidak boleh dilihat sebagai karir atau pekerjaan. This is not job, this is service. Serius? Iya dong. Kan ya sekarang memang rada kacau. Jadi nah itu makanya saya kaget karena memang rada kacau. Itu jadi kaos tuh gak sih? Sekarang memang rada kacau. Jadi seolah-olah itu menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, menjadi menteri itu dikejar-kejar begitu ya, sampai kampanye pilihlah saya. Tapi begitu nyampe ke sana, itu bukan ekspresi pengorbanan atau layanan,
tapi kekuasaan ngambil manfaat segala macam. Itu kan yang terjadi kan. Iya. Jadi kata-kata lu balik modalnya kapan? Kalau ngomong balik modal jangan politik, dagang aja gitu. Wow. Iya dong. Ya, Dagang aja. ya. Nah ini yang ngomongan begini itu dianggap aneh lu gitu. Aneh. Tapi nggak boleh diam, Pak. Nggak boleh diam. When you come to the public, itu you serve to the public. Oke. Kalau tidak siap melayani, ya sebaiknya jangan lah. Kalau masih urusannya adalah nyari uang sampai ujung dunia, mendingan kamu dagang aja. Terus ngapain capek-capek Pak? Dalam artian apa kepuasannya? Achievementnya apa? Lo kan tadi politik itu kan kata filosof nih, membagi keadilan. The business of politics is distributing the justice, distributing equality gitu. Jadi memang ini harus menjadi panggilan, bukan sekedar nyari jabatan, nyari pangkat, enggak. Kalau itu yang diurus, ya inilah yang sekarang kita lihat kan. Pak Dirman, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk membuat cara pandang orang yang kemudian ke politik itu yang seperti Bapak sampaikan tadi, bukan yang transaksional seperti yang tadi Dery bilang, gue nggak balik modal. Soalnya nggak balik modal. Iya itu. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Dan Nabi kita pun juga berpolitik kan. Iya. Nah, tapi iya kan panggilan. Nah, Life of service membagi keadilan ini itu. terus itu terang- maksudnya gimana tuh? Terus terang tantangannya besar sekali karena kondisi terlanjur tadi agak kacau gitu. Balik modal. Tapi menurut saya nggak boleh dibiarkan. Harus ada usaha-usaha. Gini, tahun 1945 itu yang melek huruf hanya 3%. 97% itu buta huruf gitu. Tapi politisi kita siapa? Bung Karno, Syahrir, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Pak Cokroaminoto. Cokroaminoto, kemudian Agus Salim dan sebagainya. kalibernya. Orang-orang itu, Pak, they are politician, tapi mereka juga pemikir, mereka juga pengajar, pendidik, mereka penulis yang baik, mereka orator yang baik, mereka konseptor yang baik. Jadi pada masa di mana sebagian besar masyarakat buta huruf tuh kolam politisinya tuh kolam orang baik gitu ya. Memang waktu itu tidak ada uang yang dikorupsi karena Nggak ada duit juga. nggak ada duit. Cuman sebetulnya kan bisa, Kak. Apalagi sekarang ini orang-orang yang masuk politik rata-rata orang yang sudah wealthy secara pribadi gitu. Jadi bagaimana mulainya? Ya mulainya memang harus dari kepemimpinan ya. Satu ketika kita berharap pada satu leader yang bisa mengembalikan jalan dan ikut dengan cepat menurut saya. Jadi saya memilih untuk tidak putus asa, untuk terus menyuarakan bahwa kembalikan politik pada watak aslinya. Watak aslinya adalah melayani publik gitu. Kita jangan terusin ngomong politik ya. Nanti pemirsanya agak kurang happy. Iya benar. Tapi kan kita di sini untuk pembelajaran ya. Tapi ini perlu, maksudnya gini ya. Bisa jadi fobi kepada politik itu karena yang dilihat keadaan sekarang. Iya. Padahal yang harus difobikan itu perilakunya, perilaku yang salahnya. Tapi politiknya tetap dibutuhkan. Karena kalau enggak akan muncul pemimpin yang berkualitas. Iya gimana cara amanah. Iya gimana cara bernegara apa segala macam. Umar bin Abdul Aziz kan politisi, Pak. Iya. Rasul itu politisi, Pak. Dia panggul itu makanan keliling kampung gitu kan. That's politik. Iya, harusnya benar. begitu. Zaman tabiin tahu beliau loh, Masya Allah. Karena bicara di depan Dery. Kan emang generasi sahabat tuh terbaik, bawahnya tabiin, ya kan? Nah itu kan Umar bin Abdul Aziz di situ. Oh iya ya beliau pemimpin. Iya sih Pak, cuma kan maksudnya cara untuk menjalankan kita bernegara ini kan juga harus jelas ya. Dalam artian kita nih gimana nih? Apakah memang ya udah nih ada pemimpin seperti ini, terus harus dihadapinya seperti apa? Terus cara kita nanti birokrasinya gimana? Nah itu kan harus jelas Pak. Orang-orang kan juga harus benar-benar bersih nggak sih semuanya? Susah soalnya kalau ada satu benalu gitu bagaimana? Kalau secara positif saya ingin mengatakan sebagai sistem demokrasi kita ini sudah baik lah, ya, mekanismenya baik, strukturnya baik. Yang belum ketemu itu pelakunya ya, pelaku yang baik. Nah itu yang mungkin orang-orang kayak kalian ini Masya Allah yang harus mengisi gitu. Gitu masih nyari bensin terus kan. Itu kan tadi makanya gini, jangan Pak, masuk politik kalau masih. Gini Pak, Bapak bilang tadi orang-orang seperti kalian ini gitu kan. Tapi kalau gajinya emang bener segitu sekarang, Pak. menurut gue sih sekarang
anggaran kita cukup untuk memberi gaji yang wajar lah, cukup. Asal memang di tadi yang Anda bilang diikuti dengan satu sistem manajemen yang baik. Soal meritokrasi, soal pengawasan tadi, soal anggaran mesti didistribusikan dengan baik. Jadi sebenarnya uang kita cukup, tinggal didorong untuk. Kadang-kadang saya bertanya nih, ini gaji pegawai negeri kenapa nggak diberesin ya? Karena kan yang diurus kan sebenarnya gini, contoh ya, direktur utama perusahaan itu kan yang diurus hanya mikro ya, di perusahaan itu kan. Kita ambil kabupaten aja, ada berapa PT di situ kan, ratusan barangkali. Itu aja gajinya mungkin di tingkat kabupaten puluhan juta. Padahal ngurusnya perusahaan tok itu. Nah bupati di satu daerah yang diurus itu kan dari ujung ke ujung, Pak. Ada PT-nya juga diurus. Perusahaan orang itu diurus juga, perizinan diurus, kesejahteraan diurus. Jadi orang ini multisektor. Loh kok dikasih penghasilan yang jauh lebih kecil daripada orang yang ngurus mikro itu. Padahal seharusnya. Nah nanti sampailah pada kualifikasi kan. Kalau orang mau ngurus hal yang makro begitu, multisektor kan harusnya memang nggak sembarangan orang gitu. Iya itu. Nah itu nanti ketemu tuh antara kualifikasi dengan merit, dengan penghasilan segala macam supaya orang terjaga. Oh berarti tergantung pemimpinnya dong ya? Persis. Iya kan? Lah ya. Persis. Iya benar kan? Maksudnya ini kan saya secara umum ya Pak ya, secara global. Artinya kalau memang siapa leadernya, kita safar, kita bareng-bareng kan harus nunjuk satu leader tuh. Ya kan kamu pemimpinnya. Lah kalau pemimpinnya belangsakan, kita safar dibawa ke tempat-tempat yang nggak jelas. Selesai. Saya tadi bilang persis karena otomatis bisa relate dengan contoh. Misalnya pada waktu di Aceh itu Pak Kuntoro bernegosiasi keras dengan pemerintah, dengan Pak Presiden, dengan Menteri Keuangan. Pokoknya staf saya ini, para deputi saya, direkturnya mesti dibayar dengan cukup supaya mereka nggak perlu nyolong, gitu, nggak perlu mencuri lah. Sampai beliau katakan kalau soal patriotisme lu nggak usah tanya deh, saya selesai. Tapi ini orang perlu dikasih cukup makan, cukup sandang, cukup tempat tinggal supaya ada asuransi bagi keluarganya dan bekerja dengan tenang. Kan itu argumen yang memadai. Dan begitu dikerjakan itu, semua orang menyaksikan termasuk UN bahwa rekonstruksi di Aceh itu terbaik di dunia. UN bilang begitu ya? Tidak ada kasus korupsi yang material gitu. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan skandal. Dan yang menarik yang Pak Willy bilang dari 10 miliar donasi itu sumbangan dari seluruh dunia, tidak boleh ada 1 sen pun yang digunakan untuk membayar gaji. Jadi gaji murni dari pemerintah. Ya. Itu arrangement yang menurut saya keren banget. Kenapa hal ini nggak bisa dilakukan misalnya? Ini kita pernah sedikit ya dari izin ya, kayak partai politik gitu Pak. Ya. Boleh nggak sih fungsinya? Kayak misalnya kan bagusnya kan jadi bisa diaudit ya. Maksudnya pencapaian lo di pemilu sebelumnya jadi basis lo dapat dana berapa dari pemerintah, tapi lo nggak boleh dapat dana dari yang lain dong. Mampu nggak tuh gitu ya? Di banyak menurut negara, gue sah dong itu. Di banyak negara di Eropa kan begitu kan, pakai public money, pakai uang publik di audit. Dan akibatnya memang lihat perilaku politisi di sana. Minimal yang kita lihat di film-film. Kantor Perdana Menteri itu segini nih. Ya kan? Oh iya. Ya. Mereka naik kereta, naik biasa aja. Jadi tadi karena sudah matang sehingga politik is a choice untuk menjadi pelayan publik gitu. Nah, kebanggaan dia bukan pada apa yang melekat pada atribut jabatan, bukan, tapi pada impact yang ditimbulkan kan. Itu Angela Merkel itu kan diceritakan dia masih nyuci sendiri, masak sendiri. Nggak ada pembantu. Personal life-nya biasa aja gitu. Jadi kita menunggu waktu di mana suasana public service atau politik itu begitu. Mungkin nggak sih Pak Dirman, karena persepsi akan kepemimpinan itu lebih ke yang kasat matanya gitu. Jadi jabatannya dan semua fasilitas yang mengikuti, bukan value-nya, bukan nilainya gitu. Nggak kayak yang ideal kan yang tadi disampaikan yang nggak kasat mata itu. Tapi orang lebih mudah ngelihat ya karena nguing-nguingnya gitu. Wah, asik juga jadi nggak kena macet nih. Ya kan, atau apapun itulah ya. Bahkan sekarang orang yang bisa bayar jaro gitu. Langsung aja gua bayar supaya bisa nguing-nguing gitu kan. Jalan tol ya. Jalan tol dalam sih. Oh iya benar. Buka jalan ya. Oh iya benar. Iya. Gitu kan. Iya. Tapi gini Pak Dirman. Kan tadi kita bahas mengenai sepakat ya, misalnya kalau memang pemimpinnya benar ya berarti kan dia bisa membawa ke jalur yang benar gitu ya. Tapi kalau kita ukurnya dari bawah, paradoksnya atau lawannya gimana Pak Dirman? Misalnya
ya udah kalau mau bener ya rakyatnya dulu dibenerin dari bawah. Nah mungkin dengan sambung lidah segala macamnya gimana caranya sehingga kan ada yang bilang juga pemimpin itu cerminan rakyatnya. Maksudnya mulai dari rumah-rumah momogi kayak Aldan gitu ya. Iya. Artinya kan pemimpin cerminan rakyat itu gimana tuh Pak? Ya bisa begitu. Bisa juga kan kita tapi seluruh perubahan peradaban itu dimanapun kalau lihat sejarah selalu ketika muncul pemimpin kan. Misalnya sebut Afrika Selatan yang membubarkan apartheid itu kan karena muncul tokoh seperti Nelson Mandela. Dia dari rakyat, tapi karena suasana kemudian dia lahir atau dia terbentuk sebagai satu sosok yang. Jadi tinggal mau ngambil posisi mana. Kalau kita mau ngambil ya sudahlah kan rakyatnya begini. Kita kalau rakyatnya membiarkan pemimpin korup lahir ya. Nah tapi kalau itu tidak dilakukan satu upaya kan nggak pernah ada perubahan. Diedukasi aja Pak, gimana caranya tuh? Edukasi is part of the leadership call. Oh, iya sih arahan ya. Iya kan misalnya ngambil posisi kalau gitu kita mesti didik rakyat supaya milih pemimpin. Itu kan bagian dari tugas kepemimpinan. Dan mereka melihatnya contoh kan dari. Exactly. Kalau misalnya lu ngomong berbuat baik ya kan sederhana terus dia pulang pakai Mercy terbaru gitu kan ada PR juga nggak nyambung gitu kan. Ujung-ujungnya ntar rakyatnya lu enak-enakan lu di situ. Iya, jadi balik orang lagi ya, iya, balik lagi. nggak nyambung. Memang harusnya Innova hitam sih. mobil beliau. Saya kan nggak nyebut. Loh, saya kan nggak nyebut karena nggak ada mobil yang lain aja. Kita juga pengen naik mobil bagus kan. Ada Pak. Tapi ada listrik Pak kecil. Tapi maaf ya Pak ya. Maaf ini mudah-mudahan teman-teman juga bisa ngeliat dari angle yang sehat gitu. Masa Innova hitam Pak untuk ngurusin kenegaraan waktu itu kan Bapak menjabat. Masa lagi-lagi udah waktu itu di tahun itu gaji tinggian saya, mobil bagusan saya gitu loh Pak. Maksud saya Bapak mau sampai kapan Pak? Karena bedanya beliau nggak pusing ngeliatin lo, sebagaimana lo pusing ngeliat dia. Maksudnya ini angle-nya teman-teman tolong angle yang sehat ya. Maksudnya kan ada kalanya kita mengapresiate reward buat diri kita agar kita lebih semangat. Kenapa saya beli mobil A? Kenapa saya beli mobil B gitu ya? Ini nggak ada maksud ya. Saya juga nggak nyebutin merek-mereknya untuk saya pribadi. Bisa jadi mungkin mobil apaan kan nggak tahu. Tapi maksudnya dilihat dari sini kan, Bapak tugasnya kan lebih berat dibanding saya gitu loh Pak. Kan nggak dilarang punya mobil bagus. Tapi saya reward Pak. Saya mampunya hanya itu gimana? kesel. Mampunya hanya itu. Itu aja nyicil. Kan dalam urusan begitu kan fungsi ya, soal fungsi lah. Ya, artinya nyaman mobilnya dan lari kenceng keluar kota oke. Bisa makanya pusingnya bisa beda Der. Beliau yang dipusingin Republik, lo yang dipusingin kita yang dipusingin apa? Kalau dari mau ngasih mobil kita tuh. Bapak mau naik Mercy juga Pak. Saya pun naik karena kan reward gitu misalnya Pak. Itu gimana tuh Pak? Gitu loh. Pertanyaan dari itu gini Pak Dirman, how do you reward yourself sih? Pak Dirman menghargai diri sendiri itu gimana sih? Ya tadi kan ada extrinsic reward, ada intrinsic reward. Intrinsic reward itu ya kepuasan bekerja, menyelesaikan persoalan, kepuasan memberi impact baik pada apa yang lingkungan. bikin Pak Dirman akhir-akhir ini gitu dapat reward tuh apa? Sekarang di PMI misalnya gitu. Kemarin saya baru dari Aceh bicara mengenai hukum humaniter di kampus, tapi juga nge-review pengungsi yang datang dari Myanmar gitu. Kita datang, kita pecahkan berbagai soal, kemudian orang-orang itu kan tertolong gitu. Atau minggu lalu ke Cianjur karena gempa segala macam. Set up satu kompon atau kompleks untuk operasi. Pak Yusuf Kala menginstruksikan supaya tangki dikirim ke sana. Itu kan hal-hal yang menurut saya kalau pakai teori psikologi, kebutuhan paling dasar itu kan makan minum, biologis gitu ya. Itu paling pakaian, paling primitif kan. Nanti ke social need, merasa punya teman, nanti kepada aktualisasi diri, nanti diakui. Ujung adalah soal keberartian kan, soal makna gitu. Dan it depend on you, depend on us, masing-masing kan punya urusan makna. Dari merasa bermakna kalau batiknya cakep seperti itu kan. Masya Allah. Nah ada orang-orang yang memang merasa punya makna ketika surfing kan. Nah itu mungkin tadi yang cocok masuk ke dalam public service tuh. Tapi kalau yang punya makna uangnya masih banyak supaya bisa memberi pekerjaan banyak orang, ya itu masuknya ke bisnis barangkali.
Jadi tidak ada pilihan yang ini lebih baik daripada yang lain, tapi this is your choice. Choice itu dikerjakan dengan tanggung jawab, terus dengan kepatutan. That's it. Nah, itu tuh. Berarti memang sebenarnya tinggal genitnya aja, Pak. Balik lagi ke situ. Balik lagi. Loh, sekarang emang gini, suruh Pak. ngapain? Ya ngonten apa ya, publikasikan sesuatu Gini. yang pernah di. Makanya usul gue bikin channel buat beliau. Nah itu Membaca Indonesia itu tadi. Jadi kita nih nggak norak gitu, nggak genitnya tuh salah gitu. Tapi kan di seberang kan misalnya mungkin siapapun itu lah, mau negara mana kayak kota mana, artinya dia genit tapi ternyata nggak sesuai dengan kapabilitas, kredibilitasnya. Itu yang sangat disesali gara-gara modal genit. Nah bayangkan ketika ada orang memang genit dalam arti yang benar ya guys. Bayangkan ada memang betul-betul ada yang lurus, jelas, clear, Tapi enggak. kurang syiar gitu ya. Genit itu diterjemahkan dengan syiar Kurang bagaimana? siar. Kurang Boleh. Channel Pak di sini Pak, nanti kita Eh, create lagi. Gimana Boleh, menurut boleh, kawan-kawan boleh. sepakat nggak? Kita tanya ya. Kita tanya. Channel tentang gini, kadang kita nggak bisa ngelihat suatu pandangan tuh dari ketinggian yang segimana gitu kan. Nah, makanya kita butuh wisdom ya. Maksudnya butuh ngeliat dari ini helikopternya begini loh. Kita coba prototype Ekonomi. aja. Jadi Derry tolong desain kan, karena yang paling ahli siar kan dirimu. Iya kan? Untuk dunia ya. Beliau kan konten ya. Iya. Aku bantu, aku siap lah untuk jadi bersihin meja atau apa. Tapi menurut saya tuh gini. Iya. Masa sih dari satu republik cuma satu Sudirman Said gitu kan? Iya. Dan sebenarnya banyak sekali orang Pak jauh lebih baik, banyak juga. Cuman kebetulan beberapa fragmen atau beberapa event tuh kenal Derry, kenal Coach Rene, kenal teman-teman. Jadi itu jadi muncul. Tapi memang harus dimunculkan dan sebanyak mungkin orang tuh dimunculkan. tapi Itu saya masuk setuju. akal kan Pak Dirwan? Maksudnya jenis kan mencari jenis. Beliau kan bilang gitu ya. Apa Allah pasti mempertemukan Derry dengan Sudirman Said, walaupun yang satu kumisan, yang satu jenggot panjang gitu kan. Terus dengan segala macam perbedaan kita melihat apapun di dunia, kita sepakat akan beberapa values gitu. Dan ini kita coba angkat aja, dan katanya ya artinya itu kepantasan, kewajaran. Kata kuncinya itu menurutku. Dan membaca Indonesia mungkin diarahkannya tuh lebih untuk mengusung apa sih yang sebenarnya kepantasan. Aku tadi penasaran sekali yang soal kolam-kolam itu. Pasti bengkelnya Pak Cokro Aminoto tuh kan semua penandatangan BPUPKI naskah Republik kita, kemerdekaan kita tuh Sama beliau kan? pernah berinteraksi sama beliau gitu. Nah kita bikin aja bengkel Sudirman. Iya benar. Iya kan? Benar. Dan supaya nggak obrolannya tuh dipersepsikan politik praktis, ya kita obrolin kayak gini aja supaya orang nggak ada yang fobi dulu. Sekarang kan kalau ngomong ini ada yang gue suka ini, gue nggak suka ini. Langsung alergi ya. Lo ini gue itu gitu kan. Jadi sekarang kita ngomong value base aja, kita panggilin orang-orang asik di situ kan. Iya, nongkrong di situ, ngobrol, nanti kelihatan tuh. Oh, ini ternyata yang Iya, digerakin. Oh, ini ternyata tunggangin ini. Boleh ya Pak Dirman ya? Kita bikin gitu ya. Kalau Coba Der. Ya boleh insyaallah. kalau feeling saya, saya optimis bahwa tadi yang dimaksud kegenitan yang tidak berisi. Ya, itu maksud saya. Itu lama-lama orang capek juga loh. Jadi maksudku kalau konten yang baik itu kalian bisa bungkus dengan sesuatu yang menarik ya, dipublikasikan, disiarkan lah. Menurut saya itu ide baik, dan banyak lah teman-teman yang bisa bercerita. Tadi disebut Pak Willy kan, Pak Willy ini orang luar biasa aja. Bayangin baru pulang sekolah, PhD lagi ngebul begitu, terus baru masuk ke pegawai negeri, kemudian ketika ini lagi diskusi kelompok kecil nih, siapa yang bersedia ke Nias gitu. Nias itu pesawat mungkin seminggu 3 kali barangkali. Dan lagi hancur-hancurnya kota. Lagi hancur-hancurnya. Itu pulau. Ya Allah. Jauh dan masyarakatnya keras sekali gitu. Kena tsunami. Tapi beliau angkat tangan tuh, saya bersedia Pak. Kebetulan agamanya Kristen. Jadi kita juga merasa wah ini klop karena Nias juga sebagian besar kan Nasrani. Dan begitu sampai sana saya nganterin ke Nias itu. Diomelin di DPRD Nias Selatan tuh. Kenapa? Ya pokoknya kenapa ini berantakan nggak dibangun-bangun. Lah yang membangun baru datang gitu. Jadi emang mesti tambeng. Betul. Dan Mesti tambeng. tapi di tangannya Pak Willy itu 4 tahun benar-benar Nias berubah total. Jadi saya tidak heran ketika dia pegang MRT itu begitu cepat. Jadi orang-orang kayak gini ini banyak, menurut saya banyak. Tinggal
Dan orang-orang seperti itu tidak mungkin bekerja dengan baik kalau tidak pegang value, Itu. tidak pegang kepatutan, tidak pegang idealisme. Orang-orang seperti itu banyak, cuma mungkin ada hati untuk takut genit, takut apa. Sementara harus ada bimbingan, bukan bimbingan ya, maksudnya arahan nih kita obrolan yang mau ke sarana ya, ada platform ada wadah. Ada wadah. Genit berisi jadi. Iya, maksud saya ya udah tinggal Platformnya namanya itu aja. Genit berisi. Gitu. Ada Gincu di belakangnya, terus ada di bawah ada Pak Dirman tuh, gue gak kebayang. Kasih usul dong ya, ide gitu ya. namanya apa? Nama dan siapa-siapa lagi yang kita bisa ajak. Iya. Kayaknya ini menurut saya obrolan ini Tadi harus jadi awal yang Membaca baik. Indonesia bagus juga. Asik. Baca Indonesia. Asik. Iya. Iya. Kayak gitu-gitu. Jadinya banyak orang-orang yang tahu, oh ternyata beliau di sini ya. Oh ternyata ini begini ya. Tentang organisasi, nggak usah terlalu alergi dulu lah guys. Jangan tiba-tiba ini udah pada ngumpul di sini, oh pasti politik nih. Sebentar, emang beliau hidupnya politik doang. Iya, betul. Iya kan? Ingat nggak di Rote itu? Rote? Iya. Peserta TSLB, Iya, PNS, iya, iya, iya. PNS. Jauh sekali Rote kan? Oke. Tapi dia di situ tetap ikut terus-menerus program kita dan akhirnya dia membuat program semacam itu di Rote gitu. Waduh. Itu akan jadi engine, Iya. akan jadi Di sana. mesin-mesin baru. Iya. Iya. Kebaikan saling memanggil. Banyak sekali. Atau di Papua nanti kita lihat siapa. Jadi teman-teman yang Hmm. yang terus menerus menjaga atau mendorong kebaikan tuh kita munculkan aja dengan. Iya benar. Derry yang memunculkan Boleh, kontroversinya Pak. Iya, Karena iya. kontroversi itu yang kadang-kadang Iya, iya, bikin. iya. Terutama paling efektif yang Daniel Mananta kemarin itu ya. Sampai harus disclaimernya panjang banget. Saya diundang Pak Helmi Yahya ke Helmi Yahya bicara tuh. Saya disclaimer juga di situ. Pak Helmi nanya, "Gimana sudah Daniel rame begitu?" Saya disclaimer lagi. Kayak nggak boleh gitu kita ngobrol sama orang, saya muslim sama non muslim, nggak boleh banget gitu ngobrol muamalah gitu loh. Iya. Netizen Ini yang harus dinormalkan kan. Iya itu. Iya kan, Di channel itu kita bahas. Iya kan. Undangan pertama siapa? Tulis di bawah deh misalnya. Kita nggak tahu kan. Siapa kira-kira yang mau diundang? Siapa Anda mau melihat sudut pandang apa? Siapa tahu kita kasih insight ini, insight itu. Iya. Dan kalau bukan dari kita ya, siapa lagi gitu ya. Let's start now. Iya. Kan mumpung sebentar lagi kan kita bisa membenahi ini semua insyaallah. Asik. Pak Sudirman Said punya nama baru. Nama tengah sekarang coach. Apa? Sudirman Genit Said. Coach kasih solusi.